Oke, ini agak serem karena kita jalan-jalan di malam hari. Tapi my question is, siapa sih di dunia ini yang gak mau jadi orang baik? Siapa sih di dunia ini yang mau ngerugin orang lain? Siapa sih di dunia ini yang dalam hati ya mereka mau menjadi orang paling jahat di muka bumi? Dan sebenarnya sebaliknya, siapa yang gak mau menjadi orang baik? Siapa yang gak mau ngebantuin orang lain? Dan siapa yang gak mau jadi orang yang paling bermanfaat di dunia ini? Well, setidaknya banyak orang menjawab mau. Mereka mau menjadi orang seperti itu. And as for myself, gue pengen jadi orang yang berguna bagi orang lain. Gue pengen jadi orang yang baik buat orang lain. Dan setidaknya bagi diri gue sendiri, gue pengen menjadi orang yang baik dan berguna bagi diri gue sendiri dulu. Dan teman-teman, itu merupakan satu hal yang sering banget dilupain sama kita-kita sekarang. Teman-teman, hari ini gue mau ambil topik, yaitu bagaimana kita harus memprioritaskan diri sendiri. Kita harus mengutamakan diri sendiri sebelum kita mengutamakan orang lain. Dan kenapa gue bakalan ambil topik ini buat video hari ini? Ya, honestly itu karena setiap orang dari yang cerita ke gue, menurut gue akar permasalahannya sebenarnya itu. If there's one thing yang gue bisa bilang ke orang-orang, itu buat lo, buat prioritasin diri sendiri, buat lo buat pentingin diri sendiri sebelum lo ngepentingin orang lain. Kenapa? Pertanyaan simpel. Kalau lo di saldo bank lo gak punya 5 juta, lo ngapain mau ngasih 5 juta ke orang lain? Tapi gue bisa ngutang, gue bisa minjem orang. Kembali lagi, lo ngebebanin diri lo sendiri doang dengan lo mau ngebantu orang lain, dengan lo mau memberikan sesuatu ke orang lain di mana lo gak punya apa-apa. Sering banget gue ketemu orang-orang, dan bahkan dulu diri gue sendiri, gue pengen ngebantuin suatu permasalahan yang sebenarnya gue sendiri gak tahu cara menyelesaikan masalahnya. Ada teman gue yang dia punya masalah keluarga, dan ketika itu gue belum pernah dihadapi dengan masalah keluarga, dan gue sok-sokan aja tuh gue ngasih advice, gue kasih saran-saran ke dia, dimana sebenarnya saran itu juga belum tentu bener di kehidupan dia. Karena sebenarnya kembali lagi, kehidupan orang tuh jalannya berbeda-beda. Kita punya jalan yang beda, kita punya tujuan yang berbeda, dan kita punya persoalan-persoalan yang berbeda. And people don't talk this enough, tapi menurut gue salah satu dampak terbesar dari ketika kita tidak memprioritaskan diri sendiri, itu kita bakalan dihadapi dengan masalah yang paling berat yang kita bisa hadapin. At least itu yang apa teman-teman gue bilang. Pernah dengar pepatah kalau misal ada orang buta, kalau ada orang buta bisa ngeliat lagi, barang pertama yang dia buang bakalan tokat ya. Itu. Jujur gue mau sharing dikit dulu. Gue jadi orang yang gue seneng banget ngebantuin orang lain. Gue ngeprioritasin mereka daripada gue ngeprioritasin diri sendiri. Dan one day gue dihadapi dengan masalah dimana ketika I think itu setahun full gue gak punya teman-teman di sekolah entah kemana, dan I'm by my own feet. Situ gue mikir, dude, gue udah gak bantuin mereka, gue udah gak prioritasin mereka, kok mereka mau sih tinggalin gue. And honestly, itu menjadi sebuah life changer buat diri gue sendiri, at least buat diri gue. Karena di situ gue mikir, kalau misal dari awal gue gak prioritasin diri sendiri dan orang-orang cabut dari kehidupan gue, peduli apa gue? Agak mau, gue bisa nge-supply diri gue sendiri, gue bisa ngebantu diri gue sendiri, karena selama ini gue udah gak prioritasin diri gue sendiri. Sedangkan banyak juga teman-teman gue yang ngeluh ke gue dan mereka gak ngeprioritasin diri sendiri. Jadi mereka gak tahu cara jadi mandiri. Nah, ini juga, kalau misal lu udah kebiasaan ngebantu orang lain dan lu gak ngebantu diri sendiri, dan lu gak ngeprioritasin diri sendiri, lu gak menempatkan elu sebelum orang lain, yang akan terjadi itu menurut gue akan dua hal. Pertama, lu bakalan mikir bahwa, bukan mikir sih, lebih karena lu tuh mengharap ada timbal balik dari orang lain. Terus menurut gue lu bakalan menjadi orang yang gak mandiri, karena lu kebiasa bersama orang lain. Walaupun lu yang ngebantu orang lain, sama aja itu lu memposisikan diri lu ya lu bersama orang lain gitu. And honestly, funny enough, gue sering banget ketemu orang-orang yang dia bisa kasih kata-kata yang paling bermutiara. Dia udah kayak ibaratnya dia udah Mario Teguh, udah orang-orang paling senja di muka bumi. Tapi kalau dia ketemu sama masalah sendiri, kalau dia dihadapi dengan masalah sendiri, dia nggak bisa nyelesain apa-apa. Dia kicap, dia diem, dia udah diem aja tuh, orang batu tuh, udah. And honestly, I do believe that banyak banget dari kita yang udah dihadapkan dengan posisi kayak itu. Kayak
Gue udah bisa nih kasih advice ke orang lain, masa gue nggak bisa nge-advise diri gue sendiri. And man to women, siapapun yang nonton ini, honestly menurut gue itu dapat karena ya itu, kita nggak ngeprioritas sendiri, karena kita menempatkan diri kita setelah orang lain. Setidaknya itu yang gue percaya. Dan lo pernah dengar kata-kata di mana kayak, oh kalau lo fokus ke diri lo sendiri, orang-orang nanti atau sekitar lo bakalan ngikut berkembang sama lo. Itu benar. Kenapa? Karena menurut gue kalau lo taruh energi banyak di lo bakalan attract energi yang bagus juga di sekitar lo. Simpel aja ya. Sulit kita ketemu di rombongan orang-orang yang pakai moge, motor gede. Itu di tengah-tengah rombongannya ada Mio Ember. Kagak level mas, kagak bisa. And that itu bisa menjadi suatu hal yang kita pikirkan. Iya ya, kalau misalnya ada rombongan motor gede yang berapa 1600 cc, ada banyak, ada Ducati, ada S1K jadi motor. Terus tiba-tiba di tengah-tengah nyempil ada Mio Ember tuh yang warna ungu. Susah ya bisa aja, tapi kan susah, sulit banget diketemuin. Karena apa? Itu bukan lingkungannya. Tapi coba si owner Mio ini, dia kerja keras dan akhirnya dia bisa beli S1K BMW itu, motor gede BMW yang 1000 cc. Wah, gue pengen. Lanjut. Dan finally dia bisa nyempil di tengah-tengah kelompok motor gede tersebut. Same goes to our lives. Kalau misalnya kita fokus ke diri kita sendiri, kita kembangin skill-skill diri kita sendiri, kita ngebenerin diri kita sendiri, sooner or later kita bakalan bersama orang-orang yang kita harapkan. Kita menjadi orang baik, ya udah, fokus ke diri sendiri, menjadi orang baik. Sebelum kita baik ke orang lain, kita baik ke diri kita sendiri. Sooner or later kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sama juga dengan orang-orang yang dulu mulai dari nol, mereka usaha menjadi orang yang kaya dan akhirnya mereka sekarang udah menjadi orang yang cukup. Mungkin di mata masyarakat mereka orang kaya dan lingkungan mereka menjadi orang-orang yang kaya, orang yang cukup juga. Dan I hope itu kita bisa implementasikan di dalam kehidupan kita. I hope di video ini yang gue ngomong yang ngalor ngidul pun kalian bisa ngerti poinnya, bahwa before kita do things to others, learn to do things to ourselves yang positif. Sebelum kita belajar buat baik ke orang lain, belajarlah buat baik ke diri sendiri. Sebelum kita belajar untuk menghargai orang lain, belajarlah untuk menghargai diri sendiri. Sebelum kita belajar sayang ke orang lain, belajarlah buat sayang ke diri sendiri. Dan yang paling penting, sebelum kita mengharapkan hal-hal lain, harapkan yang terbaik untuk diri sendiri, selalu bersyukur dan nikmati kehidupan kita sehari-hari. Nama gue Wildan, thank you for your time. Assalamualaikum.